Sekarang saya berkeluak. Apakah di sini ada luwaknya, kopi luwak? Luwak itu ada, Ya. tapi di sini kan luwaknya tidak dipelihara. Jadi luwaknya luwak liar. Nah, itu paling bagus luwak liar. Karena Tapi luwak pernah liar nggak terjadi itu, di sini? saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa sih luwak di kebun ini buahnya milih yang paling sebelah timur? Saya mikir Bu, sempat mikir, karena sebelah timur itu langsung kena sinar matahari. Jadi lebih cenderung manis, glukosanya itu lebih banyak dibanding yang di sebelah. Nah, itu pintar luwak itu. Pak, untuk naungan, kembali ke naungan. Kan naungan ini dibutuhkan naungan. Terus tadi ini glukosa berpengaruh juga dengan sinar matahari. Nah, dalam pemupukan, apakah kopi kayak gini ini pernah dikotor dengan pupuk-pupuk POC terus diberi mikroorganisme Pak? Selama ini Belum ya? Cuma hanya pupuk kandang. Berarti saya simpulkan menjadi petani kopi yang ngirit ya Pak? Maksudnya biaya produksinya nggak terlalu besar. Hanya pupuk saja. Nanti paling tidak itu pemupukan itu 1 tahun 2 kali pemupukan. Satu tahun 2 tahun. Di sekitar ini kan sudah ini juga nanam cabai sudah pupuk, tembakau juga sudah pupuk. Nanti kopinya juga pupuk sendiri. Niki pakai kayak macam pupuk apa Pupuk aja? Set A. aja. Saya enggak, kalau untuk yang khusus kopi hanya pupuk kandang. Pupuk kandang itu Pak? Iya, Atau apa sapi atau ya, kambing? Itu. Oh ya, berarti Bapak besok beli di koperasi ada pupuk Ada POP, pupuk organik padat. Oke, siap. Nah, itu kami punya POP-nya, pupuk organik padatnya itu dari pupuk kandang sapi dicampur kompos. Kompos itu, komposnya dari gambut Pak, gambut trowo pening. Ya. Jadi di situ kami memang mengcombine antara pupuk kandang itu karena kompos sendiri ketika saya masukkan lab BPTP, Badan Penelitian Teknologi Pertanian itu kurang unsur N. Unsur N-nya kurang dapat. Nah, sehingga harus ditambah dengan pupuk kandang. Nah, panjenengan nanti sudah ada di koperasi Pak. Jadi koperasi ini koperasi pemasaran. Kalau koperasi di luaran itu kan koperasinya simpan pinjam. Jadi simpan pinjam, ngedole uang. Tetapi di koperasi pemasaran berfokus pada 28 KBLI, kode baku klasifikasi tadi. Nah, itu di kode baku klasifikasi itu salah satunya ada KBLI kopi perdagangan besar loh Pak. Perdagangan besar itu artinya ceritanya pasti juga besar. Itu perdagangan besar kopi, kakao, dan teh salah satunya. Nah, sehingga nanti kalau Bapak ke koperasi, Bapak menjadi punya kebun rakyat, Bapak bisa menjadi para petani bisa jenengan berdayakan di satu tempat Pak Tuhan tadi. Sekarang poinnya kepada koperasi. Oke, nah, panjenengan ada tembakau, ada kopi, dan kebetulan di KBLI kami memang ada perdagangan besar gula, beras, kopi dan sebagainya. Nanti jenengan ketika ada di dalam perkoperasian itu, karena koperasi itu di saat COVID seperti ini Pak, koperasi di saat COVID, koperasi yang pemasaran loh Pak, ya. Karena pemasaran itu tidak berfokus ngutang-ngutangin duit, tidak berfokus menjual uang, tapi kami seperti ini, oh ada kopi, kami tangkap kopi, oh ada tembakau itu. Jadi di dalam 1 tahun itu ada pangan, hortik, perkebunan, ya. Itu yang kami kerjakan fokusnya, sehingga di Koperasi Pemasaran Karya Putra Bangsa ini memberikan solusi supaya para petani mudah mendapatkan sarana untuk produksi seperti benih, pupuk, dan sebagainya. Kembali lagi kalau produksinya bagus dijual ke koperasi, sehingga kalau petani itu pasti 2 masalahnya. Rata-rata tidak hanya saja petani, pasti persoalannya pada apa? Pada modal dan pasar. Betul? Jenengan terbukti bawangnya mangkrak Pak. Ya. Nah, maaf, saya tanya. Ya. Ini dengan di tengah pandemi, Ya. di tengah COVID seperti ini, Ya.
dari koperasi itu sebenarnya di kelembagaan NPIB itu nanti akhirnya menjurus ke situ. Cuman seperti ini susah banget karena memang kopi yang tahun kemarin itu banyak yang numpuk, apalagi sekarang karena memang sangat terdampak dengan kondisi seperti ini. Nah, sekarang gini Bu, kemarin saya sempat mikir karena di situasi daerah kami itu boleh dibilang sekarang krisis bawang nggak ada harganya, cabai juga nggak ada harganya. Tinggal kopi ini banyak banget yang tidak membeli kopi karena terpengaruh dengan kopi ini. Nah, apakah bisa dari petani, dari kelembagaannya koperasi? Ya, koperasi. Jadi nanti petani itu menjual ceri, nanti yang bayarin itu dari koperasi itu bisa. Sangat bisa. Mungkin satu syarat harus masuk anggota dulu ya Bu. Betul sekali. Dan itu bisa display di kantor koperasi juga. Betul. Oke. Jadi koperasi berdiri sebetulnya baru. Jadi di Kemenkumhamnya didapatkan di AHU Pak namanya. Jadi kalau dulu koperasi itu cukup dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Namun sekarang untuk mendapatkan legalitasnya itu dari Kemenkumham sehingga muncullah AHU nomor sekian gitu Pak ya. Nah kemudian pada anggaran dasar ada keanggotaan, modal. Nah kalau siapa saja yang menjadi anggota yaitu sekaligus menjadi pemilik dan pengguna. Maka yang Bapak sampaikan itu pas kalau ada di koperasi. Kemudian kalau misalnya jenengan tadi menyampaikan kalau petik ceri gitu ya sudah jadi anggota, yaitu ada syarat keanggotaan, modal. Koperasi sekali lagi koperasi pemasaran itu membayar. Jadi ini kan berarti ini simpan pinjam. Simpan pinjamnya bagaimana? Menjadi anggota ketika ada produk dijual ke koperasi. Tadi yang disampaikan Bapak, nah koperasi ini namanya juga koperasi pemasaran, membantu pemasarannya. Cuma pemasaran. Ya, juga modal. Nah, sekarang kalau saya contoh, Bu, ini kebun rakyat hari ini ada 25 ton. Berarti kalikan berapa rupiah? Sekian. Ya Pak, siap Pak, siap. Ini uang. Artinya apa yang jadi masalah? Nggak ada toh? Betul Pak? Ya. Nggak ada kan? Nah, itu. Jadi koperasi melakukan hal seperti itu. Nah, terus kemudian misalnya nanti kembali lagi panjenengan mau melakukan, Bu, ini ada petik ceri. Terus kemudian sampai jadi bin karena satu pohon menjadi 1 kilo bin. Jenengan pada proses itu menyampaikan kepada kami, ya wes Pak, ono berapa kilo, ada berapa ton nih green bean. Ini uangnya ada sampai kepada perjalanan proses itu tadi. Pas ya Pak ya? Maksudnya apa yang ditanyakan jenengan pas gitu. Nah, itu yang ditanyakan jenengan. Terus kemudian kita berbicara Krismon. Tahun 1998 siapa yang bertahan Pak? Hanya koperasi. 1998 terjadi krisis moneter. Persoalannya tahun ini Krismon dibarengi wabah. Pada tahun 1998 tidak ada wabah. Betul ya Pak? Nah itulah sehingga semua sekarang mikirnya yang penting hidup dan sehat. Betul ya Pak? Dan bahagia. Dan punya uang, betul. Nah kalau tidak sehat, cundal, gimana mau punya uang? Betul Pak? Maka sehat adalah yang utama, kan gitu Pak. Sehat toh, rande duit mumet meneh, kan gitu Pak. Nah, itulah koperasi ini meskipun baru, tetapi di dalamnya koperasi didirikan oleh 4 pendiri Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Grobogan dan Demak. Semua pengurus dan pendirinya latar belakangnya seorang entrepreneur tani ternak perkebunan. Semangat Pak. Semangat. Dan ini harus ditindaklanjuti. Oh pasti harus ditindaklanjuti. Ini bagus banget. Bagus banget. Nah, visi misinya jelas ya Pak ya. Ke depan harapan kami kan menjurus ke koperasi. Mohon itu juga dimasukkan. Ini Bapak, nyuwun sewu ini kami Kabupaten Semarang punya buruh 100.000 buruh pabrik. Sekarang kalau jadi petani, bapaknya pernah jadi tani gengsi Pak. Nek ra dadi karyawan mbah. Pada petani ini menjadi entrepreneur kayak jenengan, saya dengerin dari tadi uangnya MMM. Siapa bilang?
Ibu ya. Saya bukan 3M loh Pak. Nah 3M itu 1.500 Pak. Ya. Kalau ini 3M bener Pak gitu. Nah dengan kita nganalisa 1 hektar aja uangnya jadi berapa? Dari petik ceri menjadi bin. Berapa Pak? Totalnya tadi Bapak menyampaikan berapa, disimpan menjadi berapa tadi berapa? Belum jadi cangkiran. Belum jadi Kalau cangkiran. boleh saya bilang itu dari alas sampai gelas. Nah, dari Kalau alas sampai dihitung, gelas. iya. Betul. Ya, nah itu ya. Maka Pak siang hari ini bincang-bincang kita kalau toh berdua Pak, Ya. bincang-bincang kecil tapi akan membuat sebuah bincang-bincang besar, membawa sebuah misi. Bagaimana jenengan coro basa gununge for people who like helping people. Panganan apa? Jenengan punya banyak petani, jenengan dampingi. Saya nanti di kooperasinya juga mendampingi. Ketika jenengan mendampingi banyak petani-petani yang kesulitan, kita berpikir 1%-nya aja. Itu Pak, jadi nanti kita bersama-sama action ya Pak, melangkah. Jadi niki pun boten kakan nganalisa, Harus bosen Bu nek bonsen analisa toh kakan omong. Sekarang sinergi. Sinergi. Apa? Realisasinya nggak ada. Betul. Nah, Ya. ini nanti menjelang hari koperasi Pak, tanggal 12 Juli, kami punya kegiatan yang kemarin tahun 2019, sekalipun koperasi kami belum berbadan hukum, tapi koperasi sudah melakukan kegiatan di Temanggung. Nah, tahun ini 2020 kami melakukan pergerakannya di Kabupaten Semarang. Kami ada edukasi kopi. Nah, itu nanti kami menjual edukasi kopi, tapi karena dari anggota untuk anggota kita tidak profesional. Sinau edukasi kopi bayar 1 juta tuh enggak, tetapi paling tidak saya harapan koperasi Pak mencetak di beberapa desa dusun kelurahan ada kedai kopi konco tani. Keren? Keren. Jos ya. Nah, ini akan kami lakukan. Ini Bu, salam kopi. Ya? Ini salam kopi. Nah, itu salam kok. Bener ya? Salam kopi. Bener ya? Salam kopi Jawa Tengah. Salam kopi ayo Pak, bareng. Salam kopi Jawa Tengah. Nah, kami akan membuat sebuah kedai kopi se-Jawa Tengah, namanya kedai kopi konco tani. Jadi saya membuat di Mbah Dongklok Grobogan. Secangkir kopi hanya segelas, bukan secangkir, segelas kopi cuman 4.000. Ini jadi kita macam-macam ya Pak, dari alas sampai gelas, tapi kita pangsarnya dulu. Karena kedai kopi konco tani nek arep nyawa ngopi dhisik udeg dhewe 4.000 itu omsetnya nggak main-main, bisa jutaan. Yang mana itu yang tidak punya kopi kita buat jadi kedai kopi. Cocok Pak? Segera mendaftar menjadi anggota Koperasi Pemasaran Karya Putra Bangsa. Ya. Salaman sih Pak. Asal ada tindak lanjut. Oh pasti ada tindak lanjut gitu ya Pak.